Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Kristi Sulinglai dari Universitas Mula Warman, jurusan Ilmu Hukum kelas B dengan NIM 2801690 dari angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Tata Negara oleh Bapak Hari Setianugraha SHMA. Dan di sini saya akan mereview dari beberapa materi hukum tata negara. Yang pertama, materi konstitusi. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya suatu negara itu tidak terlepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Dan konstitusi itu sendiri dapat berupa tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Dan konstitusi yang tertulis ini merupakan konstitusi yang dituangkan di dalam sebuah dokumen yang formal, contohnya seperti Undang-Undang Dasar. Dan sebaliknya, konstitusi yang tidak tertulis ini merupakan konstitusi yang tidak tertuang di dalam dokumen formal. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan dari konstitusi. Fungsi konstitusi itu sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur yang berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, kebudayaan, dan juga aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Dan fungsi lainnya sebagai hukum yang tertinggi dan juga menjadi identitas nasional dan juga menjadi perlindungan hak asasi manusia. Dan konstitusi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik dan bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Dan selanjutnya ada 4 motif timbulnya konstitusi. Yang pertama, adanya keinginan dari para anggota warga negaranya untuk menjamin hak-hak warga mereka sendiri pada waktu hak itu terancam, dan selanjutnya membatasi tindakan dari penguasa di kemudian hari. Dan yang kedua, keinginan dari pihak yang memerintah ataupun yang diperintah itu untuk menjamin hak rakyat dengan jalan untuk menentukan suatu sistem ketatanegaraan yang pasti, yang semulanya tidak jelas dalam suatu bentuk tertentu dan menurut aturan positif, dengan dimaksud di kemudian hari tidak dikemungkinkan tindakan yang sewenang-wenang dari penguasanya. Dan yang ketiga yaitu adanya keinginan daripada pembentuk negara baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan tidak membahayakan rakyatnya atau bisa dibilang untuk membahagiakan rakyatnya. Dan yang keempat, adanya keinginan untuk menjamin kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, yang nantinya menjadi negara bagian dan negara federal yang merupakan bentuk kerjasamanya. Selain itu, konstitusi juga memiliki sifat fleksibel dan rigid, yang dimana fleksibel dalam arti bisa diubah dengan cara yang relatif mudah layaknya undang-undang, atau bisa disebut juga elastis. Dan untuk rigid ini yakni apabila ingin diubah sewaktu itu harus melalui mekanisme yang tersendiri, yang berbeda dengan cara yang mengubah undang-undang. Karena dia ini mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang lain. Dan berbicara tentang kedudukan dan derajat, konstitusi juga memiliki derajat tinggi dan tidak tinggi. Dikatakan derajat tinggi adalah konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam negaranya. Konstitusi tersebut suprem terhadap parlemen. Sedangkan untuk konstitusi yang tidak tinggi atau yang rendah adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat yang tinggi di dalam negaranya. Konstitusi tersebut berada di bawah supremasi parlementer. Oleh karena itu, di setiap negara selalu terdapat tingkatan peraturan perundang-undangan, baik dilihat dari isi maupun dilihat dari bentuknya. Dan yang terakhir dari materi konstitusi yaitu konstitusi parlementer dan konstitusi presidensial. Parlementer ini yaitu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peran penting di dalam pemerintahan. Dan untuk presidensial yang dimana sistem pemerintahan presiden dipilih oleh rakyat, bukan parlemen. Selanjutnya yaitu sistem perundang-undangan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kita mengenal banyak jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh para pejabat atau badan yang mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan. Dan kita juga mengenal jenis peraturan perundang-undangan yang dimana ada peraturan perundang-undangan yang ada di pusat dan ada yang di daerah. Dan di sini kita akan membahas tentang proses penyusunan perundang-undangan yang ada di pusat
itu dapat disimpulkan bahwa setiap bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan mempunyai prosedurnya masing-masing, dan proses penyusunan undang-undang, perpu, dan peraturan pemerintah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Presiden nomor 188 pada tahun 1988 dan Keputusan DPR nomor 16. Lalu, untuk proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah termasuk pemerintah desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dan semenjak tahun 1966 sampai sekarang, itu telah tercatat 4 kali terjadi perubahan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama diatur dari TAP MPRS tahun 1966, dan yang kedua TAP MPR nomor 3 tahun 2000, yang ketiga Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan yang keempat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk kepada pasal 7 ayat 1. Hierarki maksudnya bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya yaitu materi dari pemerintah desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Perangkat desa seperti sekretaris desa atau bendahara desa atau yang lainnya. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Desa juga terdiri dari desa adat dan juga desa. Istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang ada di bawah kecamatan dan yang dipimpin oleh kepala desa. Sedangkan desa adat adalah unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan desa adat. Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, juga menetapkan peraturan desa, juga membina kehidupan masyarakat desa, dan juga kepala desa itu sendiri juga dilarang merugikan kepentingan umum atau membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri seperti egois gitu. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Desa itu berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan juga menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan, dan juga desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. Dan selanjutnya dia juga memberikan dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dan selanjutnya masyarakat desa itu berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan juga dia memperoleh pelayanan yang sama dan adil dan menyampaikan aspirasi dan juga memilih, dipilih atau ditetapkan menjadi kepala desa. Dan masyarakat desa juga berkewajiban untuk membangun dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya yaitu peraturan desa. Jenis peraturan desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan juga peraturan kepala desa. Dan untuk sebagai catatan atau penambahan, sebuah desa dapat terbentuk karena keinginan sebuah makhluk hidup ingin selalu dalam hubungan dengan manusia lain, dan juga mendorong untuk memenuhi kebutuhan dan rasa keamanannya. Oleh karena itu, perlunya diberikan pengetahuan di dalam pengelolaan pemerintah agar pemerintah desa dapat memperdayakan anggota masyarakatnya. Selain itu juga berbagi pelatihan agar masyarakat desa bisa menjadi semakin lebih produktif lagi. Selanjutnya yaitu materi dari hukum acara tata negara. Hukum acara tata negara ini sama dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang dimana hukum acara Mahkamah Konstitusi ini adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi ini dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang yang dimaksud.
Oleh karena itu, hukum acara Mahkamah Konstitusi ini meliputi hukum acara pengujian undang-undang, hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum, hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara, dan juga hukum acara pembubaran partai politik, dan hukum acara yang memutus pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan juga wakil presiden. Hukum acara Mahkamah Konstitusi ini memiliki karakteristik yang khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan itu tidak merujuk kepada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Dan sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi ini terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu hakim konstitusi periode pertama itu mengemukakan asas-asas dalam peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu asas pertama, ius coria novit. Dalam asas ini mengatakan bahwa pengadilan itu tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, dan sebaliknya hakim itu harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan di dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan untuk asas yang kedua yaitu persidangan terbuka untuk umum, yang dimana asas ini berlaku untuk semua pengadilan kecuali dalam hal-hal tertentu. Dan asas yang ketiga yaitu asas independen dan imparsial. Dan yang keempat yaitu asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya yang ringan atau murah. Dan yang kelima yaitu hak untuk didengar secara seimbang. Dan yang keenam itu adalah hakim aktif dan pasif di dalam persidangan. Dan untuk asas yang terakhir, asas praduga keabsahan, di mana asas ini mengatakan bahwa tindakan penguasaan dianggap sah sesuai dengan aturan hukum sampai adanya pembatalan. Dan selanjutnya, siapa saja yang menjadi pihak pemohon dan termohon. Dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang boleh mengajukan permohonan itu sudah ditentukan di dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di mana pemohon ini adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Sementara itu, untuk termohon itu adalah pihak atau lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, bahkan mengabaikan atau merugikan si pemohon. Dan selanjutnya yaitu materi penafsiran dalam hukum tata negara. Penafsiran hukum dalam sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya dalam peraturannya itu ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Dan juga penafsiran ini berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam artian untuk menambah, mengurangi, atau bahkan memperbaiki makna-makna yang terdapat atau terkandung di dalam suatu teks undang-undang dasar. Dan secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya itu dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dan ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam sebuah lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama dan juga tingkat banding maupun tingkat kasasi atau hakim agung. Dan selanjutnya adapun teori penafsiran yang diuraikan oleh para pakar hukum, yaitu yang pertama teori penafsiran, yaitu penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Dan yang kedua yaitu ada teori penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, yakni penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya itu kaidah hukum dinyatakan. Dan yang ketiga yaitu teori penafsiran historis seperti penafsiran sejarah perumusan undang-undang atau sejarah yang lainnya. Dan yang keempat yaitu teori penafsiran sosiologis, yang kelima teori penafsiran sosiohistoris, yang keenam teori penafsiran filosofis, yang penafsirannya itu hanya berfokus kepada aspek filosofis. Dan yang ketujuh ada teori penafsiran teologis, dan penafsiran ini difokuskan kepada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Dan yang ke-8 yaitu teori penafsiran holistik, di mana penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Dan yang terakhir yaitu teori penafsiran holistik tematis sistematis.
Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari beberapa materi hukum tata negara, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih, selamat pagi.